adik-adik. Tahu ada di mana ini? Kayak tahu Bara. Iya, ada di ruang Sekolah Minggu. ya, untuk mengobati kangennya kalian semua. Kita berdua rekaman di sini. Nah, Bara, Ya. pagi hari ini kan cerah sekali. Ya, Kita nyanyi lagu apa pagi ini? selamat pagi Tuhan dong. Selamat pagi Tuhan. Ayo, bagi berdiri semua. Pakai gerakan, semangat. Ada senyumnya, jangan mau. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan nantinya, kita akan berdoa dulu yuk. Dan yang akan berdoa saat ini adalah teman kita Cia. Teman-teman sekolah minggu, apa kabar untuk hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita masuk kepada ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami meskipun hanya secara virtual. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukannya di hari kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman yang akan dibawakan Mbak Eli, kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Lagu apa Bara? Tegap dan teriakan kalau kita cinta Tuhan. Ayo, bagi berdiri semua. Semangat. Selamat hari Minggu, adik-adik. Siapa di sini yang pernah melihat orang bekerja menangkap ikan? Ya, hari ini kita akan mendengar kisah Simon Petrus yang bekerja menangkap ikan. Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes
memiliki pekerjaan menangkap ikan. Mereka selalu bekerja di malam hari. Pada hari itu, mereka tidak mendapat ikan sama sekali. Mereka sedih dan putus asa. Dan akhirnya mereka pulang. Saat itu, Yesus sedang mengajar di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mendengarkan pengajaran Yesus. Orang banyak bersukacita mendengar pengajaran Yesus. Sampai akhirnya Yesus melihat Simon yang baru datang. Simon mendekat kepada Yesus. Tuhan Yesus pun naik ke perahu Simon. Yesus kembali melanjutkan pengajaran kepada orang banyak. Kemudian Yesus kembali mengajak Simon untuk pergi menangkap ikan. Namun karena Simon masih lelah, Simon menggerutu dan menolak Yesus. Ia mengatakan, "Tuhan, saya sudah pergi semalaman, tapi tidak dapat ikan." Yesus kemudian mengajak kembali Simon. "Ayo Simon, tebarkan jalamu. Mari kita kembali menangkap ikan." Dan akhirnya Simon, Yakobus, dan Yohanes pergi melakukan perjalanan kembali menangkap ikan. Dan seketika ketika Simon menebarkan jalannya, wah, dia terkaget karena ia berhasil mendapatkan ikan yang banyak sekali. Bahkan satu perahu yang ia naiki semuanya berisi ikan sampai tidak cukup. Dan Simon pun memanggil teman-teman lainnya yang masih ada di pantai untuk segera datang membantu menangkap ikan. Dan teman-teman lainnya pun mendekat kepada Simon dan berusaha membantu Simon untuk menangkap ikan. Setelah kejadian itu, Simon merasa malu dan tidak layak berada dekat dengan Tuhan. Ia merasa berdosa dan ia memutuskan pergi. Tetapi Yesus mendekat dan berkata kepada Simon, "Jangan takut Simon, mulai dari sekarang kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi aku memanggilmu untuk menjadi penjala manusia." Simon pun dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Ia melakukan apa yang menjadi keinginan Yesus, menjadi penjala manusia. Adik-adik, mari kita belajar seperti Simon. Selalu dengar-dengaran dan melakukan apa yang Tuhan minta. Tuhan juga memakai orang tua, guru, kakak untuk mengingatkan kita. Jadi, selalu dengar-dengaran apa kata mereka juga ya. Nah, firman Tuhan sudah kita dengarkan tadi Pak Petrus, menjala ikan menjadi menjala manusia. Yuk kita buat jalannya. Nah, adik-adik, yuk kita mulai ambil bahan-bahannya. Ada gunting, spidol, pensil, lem, dan kertas warna-warni, origami ya adik-adik. Dan tak lupa kita membutuhkan cetakan yang berbentuk lingkaran. Kebetulan di tempat Mbak Hera adanya ini nih. Mungkin tempat adik-adik ada yang lain. Yuk kita siapkan. Pertama-tama kita ambil kertas yang berwarna biru, karena dasarnya adalah nanti di laut. Jadi kita membutuhkan warna biru adik-adik. Tapi kalau nggak ada warna biru nggak apa-apa. Warna-warni jadinya lebih seru. Yuk kita mulai mencetak
bentuk lingkaran. Seperti ini adik-adik, terlihat tidak? Garisnya tipis, jadi kita butuh spidol. Setelah ditebalkan, jadinya seperti ini adik-adik lingkarannya. Kita berbentuk apa ini? Spiral. Jadi ambil garis terluar, terus keliling terus, lama-lama masuk ke dalam, terus lalu ambil sampai terdalam ya. Kalau sulit minta bantuan mama papanya ya. Setelah membentuk spiral seperti ini, kalian gunting. Oke, yuk digunting. Nih adik-adik, seperti ini jadinya. Tuh, bisa? Pasti bisa. Nah, setelah kita membuat jaring ikan, kita butuh apa lagi? Nah, kita butuh ikannya dong, ya kan? Nih, Bu Hera sudah buat ikannya. Gimana adik-adik? Kalian juga pasti bisa buat ikannya. Kasih warna-warni ikannya ya. Nih, seperti ini contohnya. Nanti setelah jadi ikannya, kita gunting. Mulai gunting yuk. Nah, adik-adik, setelah kita gunting gambar ikan yang kita buat tadi, kita siap tempelkan nih di jaring-jaringnya. Bu Hera ada beberapa nih sudah ditaruh di sini, tinggal ditempel. Ayo kita sama-sama ngelem ikannya ya, biar jaringnya makin banyak ikannya, biar makin bagus. Nih, setelah Bu Hera lem, jadinya seru nih. Bagus kan? Nih ada beberapa ikan. Gimana punyanya adik-adik? Taruhnya bebas di mana saja. Tuh, udah jadi. Nah, setelah semuanya tertempel, kita coba buat perahunya seperti ini. Kalian bisa kan buat perahunya? Oh, oke. Kalau ada yang belum bisa, yuk coba Bu Hera bantu kita buat sama-sama perahunya ya. Kita ambil kertas origami yang masih utuh adik-adik. Seperti ini. Kita tekuk jadi dua ya. Setelah dilipat menjadi dua seperti ini, kita tekuk semua ke bawah membentuk segitiga. Lalu kita jadikan sekarang segi 4. Tekuk lagi seperti ini. Tekuk lagi seperti ini adik-adik. Setelah itu tarik seperti ini. Ratakan ya. Tarik kapalnya. Jadi gimana? Kalau sulit, bisa minta tolong mama papa atau eyang yang ada di dekat adik-adik ya. Yuk dicoba yuk. Setelah jadi kapal, nanti kita tempelkan kapalnya di atas. Nah, nih di bagian tengahnya kita beri lem. Ujungnya ini yang terdalam kita tempelkan. Seperti ini. Nah, bisa kalian gantung di kamar kalian ya. Tuh, lama-lama. Wow, keren. Jangan lupa hasilnya bisa kalian foto dan kirimkan ke guru-guru sekolah minggu dan akan dapat kalian lihat lagi di YouTube ibadah minggu depan. Selamat mencoba adik-adik. Nah, adik-adik, tiba saatnya
kita kembali mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan pada Tuhan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah beraktivitas hari ini. Nah, kita selesai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Yang akan dibantu teman kita, Nathan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Terima kasih atas pernyataan-Mu yang luar biasa sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami panjatkan haleluya, amin. Hai adik-adik, gimana? Sudah mendengarkan Mbak Eli tadi? Menjadi anak yang baik seturut dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah dan kita tutup ibadah ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk mengingat supaya kita turut perintah Tuhan dan orang tua.